kami rasakan kuasa-Mu sedang bekerja dan mengalir tengah-tengah hati kami. Mari urapi ya Roh Kudus pikiran kami. Mari Roh Kudus Kau urapi ya Tuhan hati setiap kami. Mari Roh Kudus siapkan kami semua untuk mendengar ya Tuhan. Apa yang Engkau mau katakan buat kami. Ubah hidup kami Tuhan. Berikan ya Tuhan hati-Mu buat kami. Berikan ya Tuhan kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Kami percaya ya Tuhan. Kami percaya di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Kami percaya hari ini Tuhan akan menjadi hari pemulihan kami. Hari di mana Allah memulihkan setiap hati kami. Ketika Engkau pulihkan hati kami, pikiran kami, Engkau akan pulihkan kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Aku percaya sementara firman-Mu disampaikan, kuasa-Mu akan bekerja. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang terikat Tuhan akan lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Di tangan yang meriah saudara, silakan duduk Ibu Bapak. Shalom, apa kabarnya saudara? Luar biasa, puji Tuhan. 2 minggu saya tidak hadir bersama dengan saudara. Minggu yang kedua saya ke Serpong, minggu kemarin di Bangka. Tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka semuanya memberkati saudara, amin. Nah hari ini saudaraku, saya berdoa, saya bergumul ada 3 tema yang saya mau bagikan. Saya doa, yang mana Tuhan dari ketiga ini? Tuhan bilang bagikan lagi apa yang saya sharingkan di Menara Doa. Di Menara Doa ataupun di doa pengurapan saudaraku. Dari Lukas pasal 17. Sehubungan dengan perayaan kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Kalau orang merdeka kita harus merdeka dari masa lalu. Rasa sakit masa lalu itu saudara. Itu penting dulu. Kalau kita bisa sembuh dari sakit masa lalu kita. Maka saya percaya kita bisa hidup hari ini dengan percaya. Dengan iman kepada anak Allah yang mengasihi kita. Katakan amin. Kita juga bisa menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Kalau kita bisa selesaikan rasa sakit kita, luka kita, masa lalu. Dengan apa? Kasih. Saudaraku, lihat masa lalu dengan kasih Allah. Katakan amin. Lihat hari ini, ya saudaraku, dengan iman kepada Allah. Lihat masa depan kita dengan kita berharap yang pegang masa depanku adalah Tuhan Yesus yang mengasihi aku. Amin saudaraku. Nah hari ini saya ingin bagikan. Dan juga saya ingat satu kata tentang rebound. Saudara tahu kata rebound itu kata memantul. Saudara, artinya seperti kayak bola bekel, bola basket yang dipukul ke bawah, dia mantul ke makin keras. Dipukul ke bawah, itu makin mantul ke atas. Nah, itu pada waktu kata rebound saya baca saudara dalam satu buku. Ya kan, buku dalam bahasa Inggris, ya saudaraku. Ya kan, hati saya bilang, ini rebound, ini kan memantul ya Tuhan. Iya, orang Kristen tuh harus punya daya pantul dalam hidupnya. Jangan jadi bola kristal, kalau dibanting pecah. Tapi jadilah bola karet. Ya kan? Ya kan, waktu dibanting bukan pecah, tapi apa? Mantul. Rebound tuh saudaraku, saudara ada di sini, ya kan? Jatuh ke bawah, ya kan? Kalau rebound itu artinya apa? Saudara akan balik bukan ke tempat yang semula. Kalau tempat semula namanya pulih. Ya kan? Restore. Tapi kalau rebound lebih tinggi dari tempat semula. Katakan amin. Kemarin saya dapat kabar dari teman, Pak, Medan Plaza kebakar. Tek hati saya. Sampai di mana? Sampai mana? Terus akhirnya saya kontak beberapa teman di Medan. Dia bilang, iya Pak, ini api belum padam ini. Dia bilang gitu. Itu naik gak ke gereja kita? Ya kan saya bilang. Dia bilang, ini belum. Kayaknya masih ini. Terus sudah. Terus akhirnya saya kontak Pak Bambang. Kita sempat komunikasi dengan Pak Bambang. Saya bilang, Pak, kebakar Medan Plaza. Iya Sabta, dia bilang gitu. Terus Pak, kami dukung doa ya Pak ya. Kami dukung doa. Ya saya doa, saudaraku saya berdoa. Ya terus gak lama dia WhatsApp saya, Pak Bambang WhatsApp saya. Sabta, dia bilang seluruh gedung Medan Plaza itu sudah terbakar. Sampai atas.
Saya ingat saudaraku, ini tuh kita punya sound system ini kan punya Medan Plaza, punya gedung itu saudaraku. Jadi ini dicopot Medan Plaza, kirim ke sini, jadi dia beli yang baru. Kurang lebih 5 miliar. Aku masih ingat sound system itu 5 miliar baru. Saya pernah berapa bulan yang lalu kan, 2 bulan yang lalu saya masih di sana. Itu seperti ada kenangan gitu saudaraku, masih kenang sedih ya, sedih apa dan lain sebagainya macam. Terus ada satu kata daripada Pak Bambang. Memang saya juga doa, saya doakan. Saya dapat juga sama. Pak Bambang bilang, Sabta doakan untuk saya akan beli Medan Plaza, dia bilang. Kita akan beli Medan Plaza untuk kita bangun gedung gereja di sana. Saudara, hati saya ini namanya rebound. Katakan amin saudara. Kadang-kadang kita kalau udah kayak begini, yang ada kita nangis dulu lah. 40 hari 40 malam. Kita gak mau pikir apa yang harus kita kerjakan. Yang penting pelihara dulu rasa sakit, rasa luka. Tapi saya lihat ini rebound namanya. Ini mantul. Ya kan seperti kayak Thomas Alva Edison yang menemukan lampu pijar, aki, baterai. Ya baterai itu dia nemukan banyak sekali penemuan-penemuan. Satu hari dia punya bengkel, dia punya tempat penemuan itu terbakar. Saudara, terbakar saudaraku. Waktu terbakar itu syok sekali anaknya dan istrinya berpikir pasti suamiku depresi berat. Karena itu semua hasil penemuannya. Ya kan, itu semua uangnya, itu semua masa depannya. Pada waktu sudah habis terbakar semua. Saudara, apa kata-kata Thomas Alva Edison? Saudara sudah tahu ya ceritanya. Dia bilang, nak, ya kan, kita bersihkan besok dari puing-puing ini, lalu kita bangun bengkel yang baru. Ini namanya rebound. Katakan amin. Katakan sampai saya rebound. Mantul, harus sepantul. Nah bagaimana kita punya daya pantul? Nah saya lihat saudara dari Lukas pasal 17 Tuhan ajarin. Dari dalam minggu ini sampai minggu depan saya yang khotbah. Saudara saya akan bahas tentang bagaimana kita punya daya pantul. Orang iblis mungkin sedang mau menjatuhkan saudara. Dengan apapun, dengan masalah keuangan kah? Dengan penyakit kah? Dengan kegagalan kah? Iblis mau jatuhkan, mau hancurkan saudara. Tapi katakan kepada dia, ya kan? Aku punya Yesus yang memberikan saya kemampuan, yaitu daya pantul. Makin kau tekan aku, makin kau lempar aku sekencangnya, makin nguntal ke atas aku. Yang percaya katakan amin. Amin saudara, beri tangan yang meriah bagi Yesus. Hari ini saya akan berikan kepada saudara satu pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 17 ayat 1. Kita akan baca saudara sampai ayat yang ke-10. Kita baca. Lukas 17 ayat 1 sampai 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya. Lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah apa? Dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat kelima. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai.
aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskannya kepadanya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang percaya katakan amin. Saudara lihat ayat yang pertama, Yesus berkata begini saudaraku, ya kan? Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan kata penyesatan. Ya. Tapi kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris, saudaraku, itu juga diterjemahkan sebenarnya ini tepat penyesatan. Dia bilang gini, kalau dalam bahasa sehari-hari gini, saya tangkapnya. Tidak mungkin tidak ada orang yang tidak pernah disakiti. Setiap saudara dan saya, kata Yesus, pasti pernah disakiti. Benar gak saudara? Benar ya, ini ayatnya. Bukan cuma kita pernah disakiti, tapi kita juga pernah menyakiti. Jadi saling menyakitilah. Jadi kita jangan begitu, kita aja jadi korban, saudaraku. Tapi juga kita bisa jadi pelaku, saudaraku. Ya, jadi Tuhan ingatkan kita, selama darah kita masih mengalir, jantung masih berdetak, ingat, ya kan, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tidak mungkin ada orang yang tidak pernah disakiti hatinya. Saudara akan terus akan mengalami, saudara, seperti perlakuan yang tidak adil, dijahatin, dilukain, disalahpahami, diperlakukan tidak adil, difitnah, pokoknya kejahatan ngalami pasti. Ya mungkin tiba-tiba dihancurkan, karirnya dihancurkan, bisnisnya, saudara, oleh orang-orang lain. Nah, Yesus berkata, kamu harus tahu ini. Kamu harus jangan kaget, jangan heran kalau kamu ngalami hal seperti ini. Katakan amin, saudara. Tapi Tuhan katakan begini, ya kan? Kamu bisa jadi korban kejahatan. Kamu bisa terluka. Ya kan? Karena kamu korban kejahatan. Tapi kamu jangan jadi pelaku apa? Kejahatan. Sebisa-bisa jangan lukai orang, jangan jadi pelaku kejahatan. Nah ayat yang kedua, Yesus berkata gini, adalah lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Karena kalau orang terluka biasanya, saudara, itu menyesatkan orang. Menyesatkan orang dan membawa orang kepada apa? Kebinasaan, kepada neraka. Betul gak saudaraku? Kalau orang yang terluka, itu pasti dia akan menyesatkan. Makanya tidak mungkin tidak ada penyesatan. Orang terluka cenderung akan melukai. Nah Tuhan perintah kepada kita, ayat yang ketiga itu apa saudara? Jagalah dirimu. Saudaraku, maksudnya jagalah dirimu adalah gini, coba jaga pikiranmu. Coba jaga hatimu. Jaga apanya? Jangan sampai kamu simpen luka. Kamu simpen luka artinya kamu simpen kejahatan, kamu simpen dosa orang lain. Kalau kamu terluka sama seseorang si A, kamu sedang simpen kejahatan dan dosa orang itu. Jangan, tidak boleh. Kalau kamu nyimpen dosa, kamu nyimpen kejahatan, tandanya yaitu kamu terluka dan selalu ngomong tentang sakitnya hatimu. Sakitnya hati ini. Kok cerita kemana-mana, itu kau nyimpen dosa, kau nyimpen kejahatan. Kau selalu bicara tentang kau adalah korban daripada kejahatan. Dengar baik, Tuhan bilang jaga dirimu. Cara kita berjaga adalah apa? Jangan simpen jangan simpen dosa orang lain. Jangan simpen luka. Caranya apa? Ampuni. Katakan amin saudara. Kalau jadi jalan satu-satunya, ya kan saudara, untuk buang dosa, untuk bersihkan diri kita dari kejahatan, dari dosa orang lain, saudaraku, dari luka adalah dengan mengampuni. Kenapa Tuhan suruh kita jaga diri kita? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena anak manusia akan datang, kita nggak tahu kapan waktunya. Saudaraku, satu hari saya pernah mimpi, saudaraku. Saya mimpi. Mimpinya pengangkatan. Pengangkatan di Alkitab serentak.
Tapi mimpi pengangkatannya saya itu satu-satu yang diangkat. Ya kan? Yang diangkat adalah orang-orang yang pakai baju pengantin perempuan, gaun pengantin. Dan orang yang pakai baju gaun pengantin adalah orang-orang, itu saya lihat benar sebagai disorotin hatinya. Itu hati yang sudah dipulihkan oleh kuasa darah Yesus. Kalau bicara tentang kuasa darah Yesus itu bicara tentang kasih Kristus. Dia mau terima kuasa daripada darah Yesus. Dia mau menerima yang namanya kasih Yesus. Saudaraku. Jadi ada orang yang terluka. Orang hatinya lobang-lobang, garis, kotor gitu saudara. Waktu mereka datang ke Tuhan Yesus. Maka darah itu kayaknya nyuciin hatinya. Waktu hatinya sudah mulai seperti bersih. Lalu dia pakai baju pengantin. Dia mulai terangkat. Saudara. Tapi ada beberapa orang yang mengeraskan hatinya. Dia tegar gitu. Enggak. Terlalu sakit. Terlalu jahat. Enggak bisa. Enggak mau. Itu hatinya tetap hitam. Luka-luka saudara. Ini yang disebut sebagai orang yang menjauh dari kasih karunia. Mereka enggak terangkat. Mereka enggak terangkat saudaraku. Jadi saya nangkep gini saudaraku. Tuhan bilang jaga dirimu. Sering kali orang Kristen saudara tidak menyadari yang namanya jerat iblis. Ini jerat. Kalau jerat kan sesuatu yang kita tidak sadari. Betul gak saudara? Katakan amin. Tapi ini perangkap. Jerat itu namanya perangkap. Saudara, perangkap daripada setan. Yaitu apa? Tersinggung, kecewa, marah, simpen itu. Yang namanya kejahatan orang, kesalahan orang, dosa orang, simpen itu. Saudara, akhirnya tumbuh yang namanya akar pahit. Dia berpikir bahwa aku adalah korban kejahatan. Kalau disimpan terus yang namanya kejahatan orang, lama-lama dia akan berubah menjadi pelaku kejahatan. Saya sudah kasih contoh, saudara, beberapa tahun yang lalu ini saya sudah khotbahkan. Tapi Tuhan bilang kamu khotbahkan lagi, seperti makanan lah saudara. Saudara pernah makan pempek? Pernah enggak? Nah hari ini makan pempek lagi. Betul, karena kepengen, karena itu butuh. Ya saudara, amin. Kadang-kadang kita perlu. Saudara sudah dengar makanan rohani yang namanya pengampunan. Sudah pernah dengar. Tapi hari ini kebutuhan saudara untuk mengampuni. Kebutuhan saudara untuk dengar ini. Katakan amin saudara. Saya sudah cerita tentang seorang yang namanya disebut Babe. Itu harian Kompas menulis saudaraku. Saya baca waktu itu. Berapa tahun yang lalu. Saudara. Dia ditangkap polisi karena dia memperkosa. Menyodomi 80 orang anak kecil. Si Babe ini laki-laki. Beberapa anak-anak kecil itu dibunuh sama dia. Yang tidak mau disodomi sama dia. Saudara enggak. Yang melawan waktu diperkosa saudaraku. Si Babe ini kok bisa jahat ya? Kok bisa kejam? Jadi rupanya dia ditanya sama wartawan. Dia ceritakan. Saudara pengalaman hidupnya yang pahit. Dia cerita. Saat dia masih remaja lah pemuda. Dari Jawa dia datang ke Jakarta. Pada waktu itu saudaraku dia tiba di lapangan Banteng. Lapangan Banteng itu adalah terminal bus pada waktu itu saudaraku ya. Nah saudara kasih Kristus lalu dia ketemu ada seorang laki-laki tinggi besar saudaraku. Ya kan yang begitu baik. Ajak bicara, dia diajak makan. Lalu dia mulai dibawa ke tempat yang sepi. Di situ saudara dia diperkosa oleh laki-laki ini. Saudaraku, itu yang dia cerita, ya kan? Dan rupanya saudara, dia bilang peristiwa itu membuat saya sakit. Marah, dia bilang, dia simpen yang namanya kejahatan orang itu. Dosa orang itu. Selalu dia ingat sakit hatinya. Kalau dia ingat sakit dia. Saudara, apa yang terjadi? Setelah dia mulai dewasa. Dari korban kejahatan menjadi apa? Pelaku kejahatan. Saya lihat banyak orang Kristen tuh hidupnya marah aja. Kecewa, marah tiap hari. Kayaknya gerem terus. Kenapa? Apa-apa bantah gitu loh. Gak bisa yang namanya tuh denger taat gitu. Karena di sini ada luka. Ada dosa, ada kejahatan yang dia simpen. Ya itu mungkin
mungkin tanpa dia tahu, tanpa dia sadari. Kalau sadar nggak mungkin dong. Betul nggak saudara? Dan ini yang membuat kita tuh bisa jauh dari Tuhan. Yang membuat kita sulit masuk hadirat Tuhan. Saudara, sehingga hidup kita tuh kayaknya stres saja. Putus asa aja. Depresi. Maunya kayaknya marah. Gitu saudaraku. Saudara pernah nonton, saudara kan punya TV. Saudara punya TV kan? Kita ada TV. TV kan ada channel. Sekarang channelnya banyak banget TV. Betul ya? Sampai 20 channel mungkin. Kalau saya, ya kan, kalau nonton TV, saya nggak pernah bisa diem. Saya ganti channel terus. Apalagi yang saya nggak suka, yang susah-susah. Film-film setan, ganti. Kalau film sedih-sedih, ganti aja. Terus beritanya lempar-lemparan, bakar-bakaran, ganti lagi. Jadi aku bingung kadang-kadang, aku nonton atau mau main remote ini. Kalau kita udah pinter mahir mainkan remote control, saudaraku. Kenapa? Kita juga kan dalam pikiran kita kalau lagi terdiam, kadang-kadang itu seperti ada layar gitu loh. Layar tentang betapa jahatnya dia. Betapa teganya dia. Gitu kan, ada layar gitu. Nah sebenarnya saudara harus ambil keputusan ganti channel. Ganti channel. Channel yang apa? Betapa baiknya Tuhan. Hari ini aku sudah diberkati. Aku bisa punya ini, punya itu. Aku bisa kenal si A, si B. Kalau channel itu yang kita lihat dalam benak pikiran kita, pasti yang ada sukacita dan damai sejahtera. Tapi kadang-kadang kita nggak ganti channel, malah kita ambil popcorn, kita nikmati itu tayangan itu saudara. Akhirnya kok malam nggak baca tidur aku yo? Kenapa aku nggak baca tidur? Karena kita sering nonton tontonan-tontonan yang harus kita hindari, yang membuat di sini tambah sakit. Ibu bapak bisa ngerti maksud saya? Amin. Tuhan bilang jaga dirimu. Ya kan? Nasihati tegur orang salah. Dan ampuni dia. Amin. Ayo. Ya. Berhenti mengasihani diri. Ciri kita mengasihani diri kapan kita ngasih diri? Ketemu orang cerita sakit hatinya. Ya dah. Ke gereja yang dipikirin bukan Tuhannya. Tapi sakit hatinya kepada orang itu. Berhenti. Saudara mau amin? Berhenti buat alasan. Berhenti nyalain orang. Dia gini. Lalu penjelasan, klarifikasi, cerita. Wah aku yang benar, dia yang salah. Segala macam. Sibuk. Saudara kalau saudara gawe cak itu rasanya di sini ada sukacita dah. Makin kering. Makin apa? Kering. Mulai nyalahin keadaan. Kalaulah aku, bapakku itu masih hidup, mungkin aku tidak cak ini. Mungkin mamaku kalau masih hidup aku nggak cak ini. Kalau mama papa tidak cerai, mungkin aku tidak ini. Tidak bisa kayak gitu saudara. Kalaulah rumahku udah kebakaran. Kalau aku udah di PHK. Kadang-kadang kita juga nyalahkan keadaan. Hari ini saya ingin ajak saudara. Ayo kita ngampuni. Supaya luka kita jadi sembuh. Katakan amin. Mengampuni bukan untuk kepentingan orang lain. Bukan untuk kepentingan musuh saudara. Bukan untuk kepentingan orang yang jahat sama saudara. Tapi mengampuni untuk kepentingan siapa? Diri kita sendiri. Supaya kita sembuh dari luka. Katakan amin. Ya kan? Kalau kita sembuh luka kita, dampaknya dua. Ini berkat pengampunan. Yang pertama, ya kan? Cengkeraman iblis dalam diri kita lepas. Iblis gak punya hak lagi mencengkeram hidup kita. Katakan amin. Yang enggak lagi gak bisa. Kita bisa hidup benar. Kita bisa dekat sama Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Kita bisa mengasihi sesama kita dengan tulus. Katakan amin. Iblis gak bisa lagi cengkeram. Lepas itu cengkeraman iblis. Rezeki datang rezeki. Yang kedua,
Ketika kita mengampuni, kita sedang membuka pintu. Bagi apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan masuk dalam hidup kita. Katakan amin. Kan kemarin hari Selasa saya khotbah, saudara, tentang pengampunan yang seperti ini. Percislah khotbahnya seperti ini. Saudara yang datang doa pengurapan biar tambah mantap dengarnya. Denny namanya Denny. Saudara, ini cerita Denny. Denny dia punya showroom, saudara, di Skip. Ya. Jadi datang nih. Dia punya ya temen atau apalah yang mau jual mobil sama dia. Ya kan, dia mau jual mobil sama dia, ngobrol. Lalu dia mau bayar dong, beli mobil, dia mau bayar mobil itu. Saudara, dia mau bayar, tapi dia pakai handphone bayarnya, saudara. Pakai namanya M-Banking. M-Banking batasnya dia bilang 50 juta. Dia transfer 50 juta M-Banking, tek ke rekening daripada si penjual mobil itu. Bener, rekeningnya bener. Tapi pada kan limitnya 50 katanya dia bilang. Lalu sisanya 100 juta dia bilang, dia mau transfer ya kan lewat klik BCA, klik. Nah, dia bilang di klik BCA itu kan ada rekening-rekening seperti kayak historinya, yang dulu-dulu pernah kita transfer itu tidak hilang gitu, saudara. Ada yang masih, ya kan? Dia cerita. Sambil ngobrol sama si penjual mobil, dia bilang dia langsung transfer. Nggak lihat lagi, saudaraku, rupanya yang dia transfer adalah rekening orang lain. Orang yang dulu pernah jual mobil sama dia transfer. Sebanyak 100 juta rupiah. Kaget dia, salah transfer. Saya mau copot jantungnya, katanya. Dia bersaksi sama saya. Hari Kamis datang dia. Ya kan? Sudah. Dia hubungi pimpinan cabang, bank ya, saudara. Ini saya salah transfer. Oke, nanti saya urus. Dihubungin yang punya rekening. Didatengin ke rumahnya. Denny sama pimpinan cabang ini datengin dan mohon, ini ada salah transfer, minta tolong dibalikin. Saudaraku yang sekristus berkali-kali diminta tolong untuk dibalikin. Rupanya yang punya rekening ini tidak mau kembalikan. Dia juga sudah tanya sama pengacaranya, kok tidak salah. Itu namanya rezeki kau lah. Ya kan? Apa yang sudah masuk tidak baca betul lagi. Dia bilang gitu kan. Ya lo kak macan ini sebenarnya kan. Cari duit susah, ada orang ngirim duit tidak. 100 juta lagi. Wah ini, tapi mati-matian enggak bisa. Enggak mau. Sudah, Denny sama istrinya ambil keputusan tuh puasa. Puasa, saudara. Seminggu dari itu dia puasa, selama 2 minggu dia puasa. Setelah 2 minggu dia berpuasa, dia datang doa pengurapan hari Selasa. Saudara, sementara saya khotbah tentang pengampunan. Sementara saya kuasa Allah bekerja di hatinya. Jadi dia seperti kayak dengar suara Tuhan atau mendapat pengertian dari Tuhan. Ampuni orang itu. Lepaskan duit kamu. Ampuni orang itu. Lepaskan uang kamu. Dia taati. Dia dengar, dia taati. Dia doa. Tuhan, aku ampuni orang itu, Tuhan. Dan aku akan lepaskan duit aku. Pada waktu itu dia seperti ada hadirat Allah memenuhi hati dia. Dia dilawat, saudaraku. Maju ke depan atekol kan. Dia diurapi. Sudah. Itu Selasa malam. Tidur enak. Sudah mengampuni dan sudah melepaskan lah duit. Nanti aku mikir itu terus. Duit gak datang. Ya kan, aku udah bisa kerja. Itu dia bilang gitu. Singkat kata, saudaraku. Hari Rabu menurut cerita Denny, saudaraku. Hari Rabu siang dia ditelepon oleh pimpinan cabang bank. Pak, bisa datang gak ke kantor? Dia datang siang itu. Pimpinan cabang memberitahu dia. Den, kamu tahu gak? Dia bilang gitu. Tadi pagi orang yang punya rekening itu datang. Dia transfer balik uang kamu. Dia transfer utuh 100 juta uang kamu. Coba beri tangan yang meriah bagi Yesus. Saudara, ada kebetulan enggak? Saya enggak tahu ini kebetulan atau tidak. Tapi yang saya tahu adalah kalau kita percaya sama Tuhan yang tidak kelihatan, dia bisa bekerja dengan cara yang ajaib.
Saya bilang, Dan, ini pekerjaan Tuhan. Ini karya Tuhan. Ini perbuatan daripada Roh Kudus yang mengasihi kamu. Di sini kita melihat ada kuasa dalam pengampunan. Katakan amin saudara. Bertahun-tahun, ini satu jemaat, saya gak mau sebut namanya. Dia terluka, dia benci, dia marah. Selalu tuh kalau inget peristiwanya, kejadian ini. Kalau dia sebut nama orang ini, itu kayaknya gemeter, gerem sekali. Dia sangat terluka. Kenapa? Karena orang yang paling dekat, paling dia kasihi, paling dia percayai, orang ini menipu dia. Habis. Dan dia melihat sudah dia korban. Lalu ekonomi dia saudara sejak saat itu terus turun habis. Kerja selalu gagal. Utang tambah banyak. Usaha apa kayaknya susah. Segala macam. Hidupnya juga gak ada sukacita. Dia jemaat sini. Dia juga pengerja sini. Satu hari saudara dia papasan dengan orang yang melukai dia. Di pintu situ, di gereja. Papasan sama dia. Dia kaget. Keputusan dia. Itu sepertinya. Lalu orang ini bilang, saya mau damai. Saya mau berikan berkat ini buat kamu. Kasih cek, kasih uang. Tadinya dia nggak mau terima. Udah, kasih ke suami aku aja. Kata. Pulang ibadah, makan siang sama saya. Dia tanya, menurut Bapak gimana? Saya bilang begini, mau sampai kapan nyimpen luka? Mau sampai kapan nyimpen dosa orang? Mau sampai kapan nyimpen kejahatan dia? Ini waktu untuk ngampuni. Ini waktu untuk, gak bisa Pak, sakit, ampuni. Dengan cara apa? Terima duit itu. Kamu juga butuh duit kan? Lumayan gede duitnya. Ya kan, terimalah. Akhirnya dia terima. Oke Pak, aku ampuni dia. Cepat ketemu sama dia sekarang. Nanti cari waktu ketemu, pelukan. Toh adik dewe, adik sendiri. Sudahlah pulih. Saudara apa yang terjadi? Akhirnya mereka ambil keputusan untuk berdamai. Rekonsiliasi. Saya bilang sebelum kamu buka toko, ya kan? Maka toko ini, dia mau buka toko, kamu harus pemulihan dulu. Kalau kamu sudah pemulihan, kamu akan lihat toko kamu ini ramai. Sekali orang bilang sepi, kamu ramai pasti. Singkat kata saudara, dia taati. Dia ampuni adiknya. Akhirnya hubungannya pulih. Tokonya dibuka berapa hari kemudian, ya kan pemberkatan. Dan cerita sama kami. Bahwa Pak, sejak daripada pemulihan hubungan ini. Sejak aku ngampuni. Pertama, wajahnya ada sukacita. Yang kedua, saudara, tidur lebih enak. Ketiga, dia bilang pelan-pelan rezeki mulai naik. Tokonya rame saudara. Dia bilang tokonya rame. Itu luar biasa. Dia bilang Tuhan sudah mulai pulihkan yang namanya keuangan. Saya percaya ketika kita ngampuni bukan untuk kepentingan dia. Bukan kepentingan orang yang berbuat jahat sama kita. Tapi untuk kepentingan kita. Katakan amin saudara. Sebaliknya kalau kita tidak mau mengampuni. Ini benar omongannya Nelson Mandela. Seorang mantan presiden Afrika Selatan. Dia pernah berkata begini. Orang ya kan yang memutuskan untuk tidak mau mengampuni. Simpen luka, simpen kejahatan orang, simpen dosa orang. Itu adalah orang bodoh. Ya kan? Dia minum racun tapi dia mengharapkan orang lain yang mati. Gak mungkin kalau kita minum racun. Pasti kita yang mati, gak mungkin orang lain yang mati. Katakan amin saudaraku. Ya kan, satu hari seorang hamba Tuhan. Saudara, dia kena serangan jantung. Serangan jantung waktu dia dioperasi bypass. Rupanya Tuhan bawa dia ke neraka. Waktu dia dibawa ke neraka, saudara hamba Tuhan ini. Saudaraku Yesus Kristus. Dia cerita kok dalam kesaksian itu ada VCD-nya saudaraku. Dia bilang dia terkaget-kaget. Di neraka itu banyak orang Kristen, banyak diaken, banyak pendeta. Bahkan yang dia lebih kaget lagi dia lihat adalah mama mertuanya sendiri ada di situ. Dia gak percaya mama mertuanya ada di neraka. Menjerit-jerit. Kenapa saudaraku? Karena mama mertuanya adalah seorang tokoh gereja. Senior, sesepuh, tua-tua gereja di gerejanya.
Bahkan mama mertuanya meninggalnya petiknya sudah disemayamkan bukan di rumah duka. Tetapi di gereja disemayamkan. Kalau orang saudara meninggal disemayamkan mayatnya di gereja, itu orang benar-benar pahlawan iman di gerejanya. Katakan amin saudaraku. Itu. Tetapi saya kaget sekali. Saya tanya sama Tuhan, saya mau minta kasih kesempatan balik. Apa yang terjadi saudara? Ada suara yang berkata bahwa kamu ingat gak kata-kata mama mertuamu? Betul dia melayani. Betul dia banyak doa, dia berdoa syafaat. Tetapi selalu dalam kata-katanya selalu dia ngomong gini. Semua orang bisa aku ampuni. Tapi satu orang sampai mati aku tidak akan ampuni. Kau tahu? Dia bilang. Itu suami saya. Dia bilang. Terlalu sakit saya. Sampai dia mati dia tidak pernah ngampuni. Yang namanya kejahatan, dosa daripada suaminya. Saudara, pada waktu itu dia dibawa ke neraka. Saya sadar lagi. Nah hari ini, sekarang Tuhan nasihati, jaga dirimu. Caranya apa? Yang ampuni. Katakan amin saudara. Jaga dirimu artinya jaga pikiranmu. Jangan mikirin terus kejahatan orang. Jangan mikirin terus dosa orang. Katakan amin. Ya kan? Nanti kita jadi pelaku. Amin saudaraku. Ya, jangan pikir, jaga dirimu. Jaga pikiranmu. Jangan simpen luka dalam pikiran, dalam hatimu. Itu Tuhan bilang. Nah caranya gimana? Kamu harus ngampuni. Waktu murid-murid diperintah Tuhan jaga diri dengan cara mengampuni, murid-murid dia menjawab. Saudara, mereka berdoa, mereka mohon. Apa saudara? Tambahkanlah iman kami. Murid-murid dia berkata ayat yang kelima. Lukas 17 ayat 5. Di sini dikatakan, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan. Apa saudara? Tambahkanlah iman kami. Rupanya saudara benar. Tidak mungkin seseorang bisa mengampuni kejahatan atau dosa orang lain kepada dirinya yang membuat dia begitu terluka. Tidak mungkin bisa mengampuni kalau orang itu tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Yesus yang bagaimana? Iman yang percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus, untuk mengampuni dosa dia. Kalau saudara dan saya punya iman, yaitu dengan kita mengerti bahwa dosa kita sudah diampuni Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Dia sudah tebus dosa kita. Dan kita percaya bahwa kita sudah punya rumah di sorga. Kita punya hidup yang kekal. Karena kita sudah tahu kita diampuni. Maka kita bisa mengampuni orang itu. Katakan amin saudaraku. Makanya pengampunan yang sejati hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Di luar Kristus tidak akan ada pengampunan. Entah pengampunan dosa yang bersangkutan ataupun kemampuan dia untuk mengampuni orang lain. Tidak mungkin bisa saudaraku. Nah seringkali kita suka ngomong berkata begini. Banyak orang berkata begini. Aku bisa mengampuni tapi aku tidak bisa melupakan. Betul gak saudara? Pernah gak dengar kata-kata itu? Pernah saudara dengar kata? Atau mungkin saudara sering ngomong kayak itu. Aku sih bisa ngampuni ya. Tapi aku udah pacak melupakan dia. Saya mau ngomong begini saudaraku. Kalau kita mengampuni. Ya pasti. Saya setuju. Saudara benar. Kalau saudara tidak bisa melupakan. Mana bisa melupakan kejadian yang penting dalam hidup kita. Itu kejadian penting, betul gak saudaraku? Ya penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Karena itu adalah kejadian yang memberikan kita pilihan. Untuk sembuh atau tetap sakit. Katakan amin saudaraku. Ya gimana bisa lupa? Tetapi kalau orang yang benar-benar mengampuni. Dengan cara daripada Alkitabiah. Cara Tuhan, cara mengampuni. Dengar baik. Betul dia tidak bisa melupakan. Tapi kalau dia ingat kejadian itu, maka kejadian itu tidak lagi menimbulkan rasa sakit. Kalau masih ada rasa sakit, itu namanya belum sempurna pengampunannya. Yusuf, dia tidak lupa kejahatan abang-abangnya. Tetapi dia tidak simpen kejahatan abang-abangnya. Kakak-kakaknya, kokoh-kokohnya itu dia simpen kejahatannya.
Dia tidak lupa kejahatan daripada kakaknya sama dia. Tapi waktu dia ingat, tidak menimbulkan rasa sakit. Kenapa? Karena Yusuf sudah mengampuni. Dia berkata begini ketika ketemu dengan kakaknya. Kau ya, memang kau ini pikirannya mereka-reka dan berbuat jahat sama saya. Kejahatanmu itu memang betul, ya kan, membuat saya jadi hancur. Sepertinya hancur, ya kan. Tetapi justru kejahatanmu, ya kan, mendatangkan kebaikan buat kita. Bukan cuma buat aku, tapi juga buat kamu, buat papa. Papa nggak mati kelaparan, tapi matinya mati tua. Matinya dalam Tuhan, bukan mati konyol kelaparan. Kamu nggak mati kelaparan. Itu karena apa? Karena kamu pernah berbuat jahat sama aku tidak lupa itu. Tapi kejahatanmu justru mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Waktu Yusuf ingat kejahatan abangnya, dia nggak bilang sakitnya minta ampun. Nah, dia ngomong gitu. Ini saya pelajari, saudaraku. Katakan amin. Saya sudah belajar ini, amin. Ini. Kalau ingat, aduh, nggak pernah nyesel dengan kejadian itu. Itu namanya sudah mengampuni. Nah sekarang, saya lanjut ya. Saudara masih lanjut ya? Lanjut sedikit lagi lah. Nanti saya doakan. Kita doa. Tambahkan iman kami. Dia minta tambahkan iman. Kalau kita berdoa, pasti Tuhan jawab enggak? Jawab. Murid-murid, rasul-rasul berkata, tambahkan iman kami. So, tambahkan iman kami. Yesus jawab, saudaraku, ayat yang ke-6. Cara menambah iman. Supaya kita bisa mengampuni. Karena semakin besar iman kita, semakin besar kemampuan kita untuk mengampuni. Ya kan? Pada saat kita mengampuni, saudara, paling tidak sudah ada sekumpulan setan sudah kita kalahkan. Waktu kita ngalahkan. Naik pengurapannya, saudara. Katakan amin. Disakiti lagi, dihancuri lagi segala macam. Ampuni lagi, naik ke level. Itu namanya iman kita. Gimana caranya tambahkan iman supaya kita punya kemampuan untuk mengampuni? Yang pertama ayat yang ke-6. Di sini dikatakan apa, saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan apa? Taat kepadamu. Saudaraku yang kasih Kristus, saya ingin beritahu kepada saudara begini. Ya. Saudara dan saya bisa memiliki kesanggupan mengampuni kalau kita punya iman. Katakan amin. Iman kita akan bertumbuh kalau kita belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi saudara taati. Kalau tanda orang yang tidak mau taat, pasti orang ini pasti punya alasan. Punya bantahan. Tapi kalau saudara mau imannya tumbuh, saudara harus belajar ketaatan. Katakan amin. Saya lupa beberapa tahun yang lalu itu jemaat. Dia cerita begini, saudaraku. Sudah beberapa hari kena diare, susah tidur. Karena dia cerita gini, orang yang dia percayai, yang sangat dia percaya untuk kelola perusahaannya, itu sudah menipu dia dan mengambil alih perusahaan ini. Itu ceritanya kurang lebih seperti itu. Jadi diambil uangnya itu, saudaraku. Bahkan mau melaporkan ke polisi. Lucu, yang salah siapa, yang korban siapa, yang ini siapa gitu, saudaraku. Jadi agrem, stres, sakit hati, saudaraku. Nah, ibu ini, saudaraku, nelpon saya. Gimana nih Pak, ini Kristen masih baru. Apa yang harus saya buat? Saya hanya bilang, ampuni saja Bu. Ampuni gimana? Dia bilang, gimana saya bisa ngampuni orang? Padahal saya kan lagi marah, lagi gerem, lagi benci. Nah, Tuhan kan ayat yang ke-6 ini menasehati kita. Jika kamu berkata kepada pohon ara ini, kamu berkata, bukan ikutin perasaan, tapi berkata aja kepada pohon ara itu, terbantunlah engkau dan tertanamlah ke dalam laut, dan ia akan taat padamu. Saudaraku, saya nasihatin begini, Bu,
Cara ngampuni orang Kristen itu begini caranya. Ibu berdoa sama Tuhan. Doanya begini nih cara doanya. Tuhan ampuni saya karena saya sudah gerem. Saya marah, saya kecewa, saya pahit. Saya benci sama dia. Sebut namanya dan jelaskan kejadiannya itu apa. Ampuni saya sudah marah. Yang kedua, Tuhan ampuni dia. Sebut namanya dan apa yang dia lakukan. Jangan hukum dia. Wah, itu kan gak sesuai dengan hati saya. Dia bilang begitu kan. Ya kan gimana hati saya kayaknya nolak. Gini saya bilang, doa aja, doa terus. Ya kan sehari berapa kali kalau ingat sakit, doa. Sakit, doa. Gerem sakit, doa. So, setelah itu nanti coba ikut. Nanti lama-lama hati itu bisa ngikuti mulut. Singkat kata saudara, seminggu kemudian telepon lagi. Puji Tuhan Pak, ya kan apa yang saya doakan itu sudah disetujui oleh hatiku. Betul memang hati kadang-kadang tidak setuju dengan omongan kita untuk berkata. Tetapi kalau saudara mau supaya hati saudara ikutin perkataan saudara, terus omongin, terus doa. Maka hati akan setuju dengan omongan kita. Setelah hatinya setuju dengan doa dia, apa yang terjadi? Bilang, saya tuh badan saya mulai seger, lega. Dan hari ini saya belajar, ya kan, pelajaran tentang mengampuni. Coba beri tangan yang Yesus. Jadi taati. Hanya taati aja. Saya cerita ini saudaraku, ya pasti yang berdiri, yang khotbah ini juga mengalami banyak luka-luka. Babak belur lah dari sejak kecil saudaraku, ya kan remaja, pemuda sampai tua cah ini kenyang saudara-saudara, dihantam kiri kanan. Cuman pelajarannya cuman satu, kalau saya terluka, saya marah, ada orang jahat sama saya, cuman satu yang saya ambil keputusan, saya mau jaga diri saya. Saya tidak mau simpen kejahatan, saya tidak mau simpen dosa. Dengan cara saya tidak mau buat luka ini makin roak, makin besar. Saya ampuni. Gimana cara ngampuninya? Hati tidak setuju. Silakan kok tidak setuju. Tapi yang berkuasa adalah roh, bukan jiwa. Katakan amin. Karena hati perasaan itu jiwa. Tapi roh adalah firman. Kita mau takluk firman dengan cara apa? Ambil keputusan, bertindak, berdoa. Waktu saudara taati, apa yang terjadi? Kuasa Allah akan bekerja dalam hidup saudara. Ya kan kuasa pengampunan bekerja. Waktu saudara Denny ambil keputusan, Tuhan bilang ampuni orang itu, lepaskan duit kamu. Apa yang terjadi saudara? Dia hatinya bisa setuju dengan perkataan dia. Waktu hatinya setuju dengan perkataan dia, dengan doa dia, kuasa Allah bekerja. Mukjizat terjadi. Tuhan bisa rubah hati orang yang keras menjadi lembut. Kenapa? Karena cengkeraman iblis sudah lepas dari hidup dia. Katakan amin saudaraku. Ya kan Tuhan yang bisa rubah hati orang. Saudaraku. Yang kedua saudara tuh yang kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ini bicara tentang kalau saudara mau meningkatkan iman. Caranya saudara harus banyak menolong orang. Katakan saya menolong orang. Melayani Tuhan. Makin banyak saudara suka berbuat baik. Ya kan, murah hati, ramah, suka tolong, suka bantu. Dengar baik saudara, ini seperti kayak meningkatkan antibodi. Saudara, ini seperti vitamin. Ketika ada orang-orang yang berusaha untuk melukai saudara, yang berbuat jahat sama saudara, dengan mudah saudara bisa mengampuni orang itu. Katakan amin saudara. Ya kan, karena apa? Karena kalau kita latih diri kita untuk melayani, kita sedang yang namanya tanda kutip, kita sedang bunuh kedagingan kita. Kita sedang bunuh yang namanya ego kita. Kita sedang bunuh kesombongan diri kita. Waktu kita mau melayani, tiba-tiba kita orang ini lebih bawah dari kita. Kita bisa kasih air kah, layani inilah, bantu inilah, tolong ini, angkatin inilah. Pokoknya ringan tangan saudaraku, bukan panjang tangan. Saudara kan, ramah kata-katanya. Dan berusaha untuk tidak membeda-bedakan orang. Karena dia baik, kita baik. Oh dia jahat, biar kita jahat aja sama dia. Enggak, coba selalu latih untuk melayani. Katakan amin saudaraku. Nah ini akan meningkatkan iman kita. Sehingga
ini yang antibody buat kita. Ini yang memberikan jadi vitamin buat kita saudara. Untuk apa? Bisa apa yang menyebabkan? Yesus itu udah dilukai, rohnya dilukai. Jiwanya terluka. Tubuhnya babak belur lukanya. Di atas kayu salib Yesus berkata apa? Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa? Pertama, Yesus taat kepada Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa, dia lakukan. Itu yang membuat imannya naik, kemampuan mengampuninya meningkat. Yang kedua, dia suka berkeliling sambil berbuat baik. Saudaraku, lihat orang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nolong, itu Yesus. Sehingga mudah mengampuni. Saya lihat orang yang sulit mengampuni itu biasanya orang kikir. Wong Palembang bilang wong getah basah. Ya kan harga getah sudah naik ya saudaraku. Kalau orang ini murah hati, orang ini mudah mengampuni. Katakan amin. Yang ketiga saudara, ayat yang ke-9 dan 10 ini bicara tentang rendah hati. Hanya orang rendah hati, imannya naik. Kalau imannya naik, dia akan punya kemampuan lebih untuk mengampuni. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Amin. Saya nggak akan cerita tentang kesaksian diri saya. Saya sudah sering saksi. Tapi saya juga tidak mau. Tapi saya mau minta saudara, ketika saudara dengar ini. Ini suara Tuhan buat saudara. Taati. Katakan amin. Jangan simpen luka. Jangan simpen rasa sakit. Itu tanda saudara simpen dosa. Itu simpen kejahatan. Mungkin hari ini saudara jadi korban kejahatan. Tapi kalau saudara simpen terus kejahatan orang. Saudara akan menjadi pelaku kejahatan. Dan Tuhan bilang ini bahaya. Kenapa orang baik kok berubah jadi orang jahat? Karena dia tersinggung pertamanya. Dia kecewa. Dia marah, lalu dia pahit, dia simpen terus, dia renung terus, dia nonton terus tayangan-tayangan daripada kejahatan. Bagaimana dia dijahati sambil makan popcorn, sambil minum, sambil nyelup-nyelup empek-empek, siko. Tambah tewa, tambah model, dia pikir lagi gitu. Selesai makan, kenapa aku sakit perut? Gerem nian gitu kan saudara. Itu tandanya saudara salah nonton. Coba saudara tayangan saudara yang indah-indah. Katakan amin saudara. Saudara tayangkan lihat masa depan yang baik. Ya kan? Masa depan yang indah. Masa depan anak-anak saudara yang diberkati. Kehidupan saudara akan dipakai Tuhan cara luar biasa. Katakan amin. Tuhan berkati. Beri tangan yang beri Yesus.